Saya jelaskan dulu, hari ini kita menghadirkan Fiona ya, salah satu staf khusus menteri. Memang kemarin agenda persidangannya itu waktunya itu tidak selesai ya, karena udah malam. Akhirnya hari ini dilanjutkan untuk agenda pertanyaan dari penasihat hukum dan majelis hakim. Rupanya terdapat fakta yang terungkap di persidangan dan pengacaranya, terdakwanya si Mulyasa dan Sri menggali semua fakta-fakta material yang ada di dalam BAP dan dalam fakta-fakta yang sebenarnya, termasuk hakim. Dan sebenarnya sangat menguatkan dakwaan kami. Artinya apa? Pertama, memang percakapan untuk penggunaan Chromebook itu jauh sebelum adanya proses pengadaan. Mana-mana teman-teman lihat dari ada namanya WhatsApp Tim Tech dan WhatsApp Mas Menteri Kortim segala macam, ya kan. Terus yang kedua adalah ini ada pembicaraan mengenai co-investment 30% antara Yuristan dan Fiona sebelum pengadaan dimulai, yang menyebutkan bahwasanya apabila Mas Menteri artinya Nadiem bisa melobi Google, maka co-investment 30% ini bisa bertambah transaksinya. Maka dikejar sama hakim tadi, apakah ini bisa mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap pengadaan laptop. Dan akhirnya Fiona didesak hakim mengatakan iya berkurang. Artinya apa? Artinya ini memenuhi kebutuhan untuk pengadaan ini bukan berdasarkan dari kebutuhan sekolah, tetapi berdasarkan dari kebutuhan co-investment pengadaan antara Chromebook dengan device manajemen tersebut, ada co-investment tersebut. Terus yang ketiga yaitu Fiona sendiri rupanya dia mengetahui, ada keraguan dia bahwasanya Chromebook ini produk yang diragukan. Teman-teman bisa dengar tadi kan, dia kejar sama hakim kan, tapi ya kan fakta yang ada di BBE, barang bukti elektronik, percakapan antara Fiona dan Yuristan dan sebagainya, itu menguatkan bahwanya Chromebook ini harus jadi barangnya sebagaimana arahan Mas Menteri. Bahkan ada mengatakan apabila dikuatkan dengan 28 orang, ya kan, artinya 28 orang tim teknis yang akan diganti, itu akan menguatkan. Yang selanjutnya juga terungkap bahwasanya Fiona mengatakan, ditanya hakim, ya intinya kalau yang tidak sejalan kita ganti saja. Wah, ngeri kali saya pikir kan, ini kan arogansi sekali kan. Nah, makanya ditanya sama ini Pak Mul, tadi nanya itu apa? Sebenarnya SKM ini secara struktural itu seperti apa di kementerian, ya kan? Apa bedanya dengan staf ahli menteri ya, staf ahli seperti itu. Nah, ini semakin membuktikan bahwasanya di kementerian itu arogansi SKM itu, ya kan, bahwasanya memang kegiatan atau pelaksanaan di Kementerian Pendidikan itu tidak pernah melibatkan pejabat eselon 1 dan eselon 2, tapi melibatkan orang-orang seperti Fiona dan Yuristan dan Ibam. Bahkan tadi hakim anggota tadi menanyakan mengenai riwayat pendidikan Fiona, dan diakui tidak punya riwayat pendidikan mengenai berbasis tentang sekolah atau pendidikan tentang sekolah lah, seperti itu. Dia hanya sebuah pendidikan teknik industri. Nah, pertanyaan tadi, apakah Fiona tidak ada mensri apa tidak? Kita ikuti perkembangan persidangan, akan kita kaji. Oke? Bang, ini kan di persidangan kan Fiona disebut-sebut superior ya Bang ke SKM. Ya. Dan tadi kan bukan saya ya. Tadi di persidangan ya, sebutkan kan. Tadi dari pihak kuasa hukum dan hakim. Kalau sebelumnya dari pihak jaksa pernah menanyakan itu nggak sih Bang, soal fakta-fakta bahwa SKM ini superior gitu Bang? Udah, dari kakak saya kan semua mengatakan seperti itu. Pejabat eselon 1, eselon 2 mengatakan seperti itu semua. Nah, ketika dipertegas lagi ya di Fiona, ya kan, ya Fiona membantah ya tadi ya. Tetapi kan saya melihat bagaimana suasana hatinya si Pak Mulyasa pada saat menanyakan kan seperti itu.
Dia mengatakan saya keberatan semua keterangan Fiona karena faktanya tidak, yang Fiona katakan itu tidak benar, katanya seperti itu. Karena fakta yang tidak benar apa? Karena Fiona adalah SKM yang mempunyai superior, artinya punya apa? Punya kekuasaan sangat luas seperti kayak Yulistan seperti itu. Sehingga dia merasa ya intinya saya seperti ini gara-gara kamu, katanya seperti itu. Karena ada kan, bukan kata saya ya, kata persidangan kan seperti itu. Pak, soal co-investment itu di kasus ini bisa dijelaskan kalau misalnya co-investment nilainya lebih tinggi akan menguntungkan untuk pengadaan ini atau gimana sih Pak? Jadi jauh sebelum pengadaan ini mulai, ada percakapan di dalam grupnya tim Warteg, ya kan. Di situ ada Fiona, ada Stan, ya kan, ada Ibam, menyebutkan ada kebutuhan 140.000 laptop, ya kan. Maka ditanya sama pengacaranya si Mulyatsa, Fiona, kamu tahu dari mana informasi ini? Nah, Fiona kalau terdesak jawabannya saya tidak ingat, ya kan. Diingatkan lagi di BAP seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwasanya memang ini sudah ada rencana kajian perubahan untuk kebijakan digitalisasi ini, pengadaan ini, ya kan. Ini memang akan diarahkan kepada suatu produk tertentu seperti itu. Nah, balik lagi ke co-invest 30%, Fiona akan mengakui bahwasanya apabila nanti kita bekerja sama dengan Google, kita berharap untuk mendapatkan co-investment 30% itu. Nah, co-30% itu kita meminta Nadiem sebagai menteri bisa melobi Google. Kalau lebih dari 30%, tentu akan menambah kebutuhan. Nah, pertanyaan sederhana, Yulistan mengatakan, ini catat ya, Yulistan mengatakan Chromebook itu harganya cuma 3 jutaan. Tapi Fiona mengatakan kita buat 6 juta, kita backup dulu. Makanya hakim tadi tanya, kenapa di backup, kenapa disembunyikan? Berarti kamu tahu pokoknya harga Chromebook itu hanya 3 juta, tetapi disembunyikan 6 juta. Tahu tidak akhirnya harga 6 juta ini dijadikan patokan untuk pengadaan di tahun 2020 sampai 2022 seperti itu. Nah, ini makin terbuka ya. Jadi ini fakta di persidangan, bukan katanya-katanya, bukan kata Pak Roy, kata persidangan. Kalian lihat, nggak ada Pak Roy nanya kan? Berarti cuma nanya BBI itu aja. Membenarkan BBI dia kan bulan Juni kan sebelum pengadaan. Artinya apa? Ada percakapan untuk CDM Chromebook, ya kan, yang akan disiapkan itu sebelum pengadaan kan seperti itu. Nah, ini hari ini yang mengungkapnya adalah hakim dan nah ini sangat menguatkan dakwaan kita dan kita perkuat dengan bukti BBI yang ada. Jadi memang Chromebook itu harganya 3 juta. Kata siapa? Kata Fiona. Kata siapa lagi? Fiona ngomong Yulistan. Siapa yang nanya? Yang nanya hakim. Nah, kan gitu kan, benar kan Pak? Iya kan? 6 juta itu kok bisa tuh? Itu harga dari Fiona dengan Ibam disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Kata hakim begitu. Makanya hakim tadi mengatakan kalau dalam tes potensi akademik itu ada istilah apa tuh? Rangkaian-rangkaian peristiwa yang bisa disimpulkan. Kan gitu tadi hakim menanyakan seperti itu. Nah, saya rasa seperti itu ya. Kalimatmu saling menyalahkan itu artinya memang dakwaan yang dituduhkan oleh penuntut umum kepada para terdakwa itu, ya kan, itu dakwaan yang sudah dengan alat bukti. Semua sudah terungkap dari keterangan saksi, bukti BBI dan bukti dokumen. Nah, keterangan Fiona itu kan dia sudah diakui. Dia sendiri merasa ragu dengan Chromebook itu. Tetapi kenapa dia tidak membatalkan? Karena dia mengatakan program ini tidak sejalan dengan program menteri dalam Renstra. Artinya memang ada program ini, siapa top leadernya, aktornya? Ya Nadiem. Perintah dia loh. Nggak ada urusan kalau misalkan saat pengandaian dari Pak Mulyatsa itu tidak relevan dong dalam kasus ini ya. Mulyatsa tidak relevan apa? Ya Mulyatsa tadi dibilang kalau misalkan tadi ya, sekarang kan akhirnya Simul kan membuat kajian teknis yang mengikuti arahan dari Fiona dan Yulistan, sebagaimana itu arahan dari Mas Menteri yang disampaikan oleh Hamid Muhammad. Benar kan? Benar ya? Berikan kami semangat untuk selalu membuat konten dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share.